Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita, kelas Agribisnis 5A NIM 18024055145. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang dibawakan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Randos Marlina, SPD, MPD. Baik, kita masuk pada materi pertama, yaitu pelatihan, pengembangan, dan evaluasi. Saya akan menjelaskan apa itu pelatihan. Pelatihan atau training merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Pengembangan atau diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan. Evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang dalam satu perusahaan dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Baik teman-teman, kita masuk pada materi kedua, yaitu metode aplikasi dan manfaat pengembangan. Aplikasi marketing merupakan aplikasi khusus untuk pemasaran atau aplikasi yang dapat digunakan pada berbagai perangkat seluler. Manfaat dari pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa perusahaan lain memiliki orang-orang yang berkualitas untuk mencapai tujuannya, yaitu kinerja yang produktif dan berkembang. Baik, kita lanjut ke materi ketiga, yaitu kompensasi dan proteksi evaluasi pekerja. Kompensasi langsung dan tidak langsung. Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan yang berupa finansial maupun non-finansial. Apa tujuan dari kompensasi itu? Tujuan dari kompensasi itu yaitu pertama, memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan. Yang kedua, mengendalikan biaya-biaya. Yang ketiga, menjamin keadilan kompensasi yang baik. Kompensasi finansial langsung adalah bayaran pokok atau gaji dan upah, bayaran prestasi, bayaran insentif, bonus, komisi, pembagian, laba atau keuntungan, dan opsi saham. Sedangkan kompensasi finansial tidak langsung adalah program proteksi atau program kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, asuransi tenaga kerja, dan bayaran di luar jam kerja. Contohnya di libur, hari besar, cuti tahunan, dan cuti hamil. Kita lanjut pada materi keempat, yaitu kelayakan dan keadilan dalam pengupahan. Keadilan adalah suatu fundamental dari sistem kompensasi yang diartikan oleh Newton dan Milkovich tahun 2004. Pernyataan seperti perlakuan yang adil untuk semua pegawai merefleksikan sebuah perhatian terhadap keadilan. Tujuan keadilan ini berusaha untuk menjamin keadilan kompensasi untuk semua individu dalam hubungan ketenagakerjaan. Kelayakan yaitu keadilan dalam hal kompensasi, perlu memperhatikan kelayakan dalam artian upah yang diterima karyawan selain adil juga harus layak. Kita masuk pada bagian kelima, yaitu hukum dan ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan merupakan istilah baru dalam ilmu bidang hukum pada umumnya dan bidang hukum perburuhan pada khususnya. Karena istilah itu timbul akibat dari tuntutan hukum, perburuhan itu sendiri, serta perkembangan hukum nasional dari segala sumber hukum, yaitu Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Baik teman-teman, kita lanjut pada materi ke-6, yaitu hubungan antara karyawan dengan industrial. Hubungan industrial adalah kegiatan yang mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara pelaku bisnis, yaitu pengusaha, karyawan, dan pemerintah, sehingga tercapai ketenagakerjaan bekerja dan kelangsungan berusaha. Adapun tujuan hubungan industri adalah
untuk mewujudkan hubungan yang harmonis, dinamis, kondusif, dan berkeadilan perusahaan. Baik, kita lanjut pada materi yang terakhir, yaitu pemberhentian dan pensiun. Pemberhentian pegawai adalah pemutusan hubungan kerja, baik sementara maupun untuk selamanya, yang dilakukan oleh perusahaan atas permintaan pegawai atau karena kehendak pihak perusahaan. Pensiun adalah pemberhentian dengan hormat oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang usianya telah lanjut dan dianggap sudah tak produktif lagi atau setelah usia 56 tahun, tapi terkecuali untuk tenaga pengajar dan instruktur dapat berusia sampai 65 tahun. Itulah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.